Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di mata kuliah Ekonomi Makro Syariah di pertemuan ke-8. Kita akan membahas tentang pasar barang dan kurva IS. Masih bersama saya, Revanda Sayoga MPD, dan salah satu dosen dari STEI Al-Amar Subang. Oke, kita pendahuluan. Model ASLM adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara pandang terhadap teori ini. Yang pertama, model ISLM itu sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Yang kedua, apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. IS itu menyatakan investasi dan tabungan. Sedangkan kurva IS itu menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. Sementara untuk LM itu menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model IS dan LM. IS atau investasi dan tabungan. Pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Sementara untuk kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga I atau serta tingkat pendapatan nasional Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Dalam The General Theory, Keynes mengatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan pembelajaran pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual ke perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang diproduksi dan makin banyak pekerja yang dikerjakannya. Perpotongan Keynes. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan atau Y ditentukan oleh investasi terencana dan kebijakan fiskal pemerintah atau G dan T. Perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual itu akan sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau Y itu sama dengan E. Di mana Y itu pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan permintaan berbelanjaan untuk barang dan jasa. Sementara untuk E itu pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Ini kurvanya.
Yang ini, faktor yang mempengaruhi pengeluaran aktual Y, ini Y, adalah pengeluaran yang direncanakan E, dan Y sama dengan E. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan adalah C ditambah I ditambah G atau E sama dengan C ditambah I ditambah G. Jika G meningkat, maka akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan E. Sehingga kurva E bergeser, ya kan? Sehingga bergeser ke atas, ya kan? Sehingga kurva E bergeser dan mengakibatkan peningkatan pendapatan. Ini ya. Menurunkan kurva. Ini adalah perekonomian dua sektor. Ketika I-nya sama dengan S, fungsi investasi, dan ini kurva ES-nya. Seperti ini. Variabel dalam IS. Itu ada konsumsi, dilambangkan dengan C, bersama dengan C atau Y. Ada investasi, itu dilambangkan dengan I besar atau I kecil. Pendapatan, berarti itu Y sama dengan C ditambah S, di mana sedalah tabungan maka S sama dengan Y dikurangi C. Fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan C0 ditambah BY. C0 adalah konsumsi awal atau konstanta. B adalah MPC. MPC itu sama dengan delta C dibagi delta Y. Yang kelima, S itu sama dengan Y dikurangi C. Maka fungsi S itu adalah Y dikurangi CO dikurangi B. Y S dikurangi negatif CO ditambah 1 dikurangi BY. Fungsi investasinya yaitu I sama dengan I0 ditambah A1, di mana I0 adalah konstan dan A-nya MPI. MPI itu adalah tadi ya, delta 1 dibagi delta I. Fungsi IS. Fungsi IS yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama, Y itu sama dengan C ditambah I. Yang kedua, I sama dengan S. Contoh, diketahui fungsi konsumen C sama dengan 40 ditambah 0,6Y. Dan fungsi prestasinya, yaitu I-nya sama dengan 80 kurangi 4I. Ditanyakan bagaimana fungsi IS-nya. Jawab, fungsinya kan Y sama dengan C ditambah I. Ini kan. Tinggal kita substitusikan aja. Tinggal kita masukkan saja. C-nya adalah ini. 10 ditambah 0,6Y. Tambah I-nya adalah ini. 80 kurangi 41. Sehingga diperoleh Y-nya itu sama dengan negatif 4I ditambah 120. Ini sama-sama dibagi dengan 0,4 sehingga 0,4Y itu sama dengan 120 dikurangi 4I. Sehingga Y sama dengan 300 dikurangi 10I. Ini keseimbangan pasar barang. Ini S sama dengan I. Tadi ya S-nya adalah 40 ditambah 0,4Y. I-nya adalah 80 dikurangi 4I. Kita operasikan sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 300 dikurangi 10I. Dari keseimbangan di atas, buatlah grafik IS-nya. Y-nya 300 dikurangi 10I. Jika I-nya 0, maka Y-nya 300. Apabila I-nya 30,
maka Y-nya 0. Ini ya, jadi ada dua titik. Titik pertama ini dulu, 0,300 dan 30,0 sini. Selanjutnya dihubungkan, dibuat garis. Sehingga ini adalah grafik IS-nya. Untuk latihan, silakan kerjakan ini latihannya. Boleh di pause, kerjakan di Google Form sampai batas waktu yang ditentukan. Di sini ada dua ya, ketika Y-nya 100, 3-nya C-nya segini, I-nya ini, L-nya ini. Jika Y-nya 200, berarti C-nya ini, I-nya ini, L-nya ini. Tentukan fungsi konsumsi, tabungan, dan investasi. Tentukan fungsi IS-nya dan buat grafiknya. Seperti yang contoh yang sebelumnya. Yang ini. Sama seperti ini. Tinggal disubstitusikan saja. Untuk pertemuan di 8 ini, saya akhiri sampai di sini. Silakan dikerjakan tadi latihannya dan kerjakan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.